Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih mendengarkan podcast Cerita Dulu, basic dari Instagram ramahanbumbu_. Masih dengan Tasya di sini. Di episode kali ini Tasya bakal berbicara tentang move on. Oke, baik buat teman-teman yang masih belum bisa move on dari apapun itu. Tapi kali ini Tasya lebih spesifik tentang relationship dengan seseorang ya. Gimana sih caranya move on? Karena ada beberapa dari teman-teman di Instagram kemarin ada opened question box, dan di situ ada yang gimana sih caranya move on yang baik. Oke, kali ini Tasya bakalan bahas. Tapi sebelum itu, bantu support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa share ya jika kamu menganggap konten ini bermanfaat. Oke, gak berlama-lama, Tasya bakalan ngebahas gimana sih cara-cara yang cepat untuk melupakan atau move on dari mantan. Dan kali ini Tasya bahasnya berdasarkan menurut Islam. Banyak yang cerita sama Tasya, gimana sih caranya cepat biar bisa move on gitu dari seseorang. Dan ya semoga aja ini bisa langsung dipraktikkan ya sama teman-teman untuk kehidupan yang lebih baik kayak gitu. Nah, jadi mungkin kita nih pernah kali ngerasain rasanya putus cinta gitu ya. Kayak rasanya tuh gak bakalan enak gitu loh. Nah, kali ini putus cinta itu bisa membuat seseorang tuh kecewa dan patah hati. Nah, bahkan bisa memilih untuk menutup diri dari luar gitu. Nah, biasa orang-orang yang putus cinta ini, atau ya putus lah ya bahasanya ya, biasanya sulit sekali untuk melupakan atau move on dari sang mantan kayak gitu. Nah, mereka itu sulit menerima kenyataan cintanya yang berhenti gitu di tengah jalan. Nah, akibatnya mereka yang putus cinta ini bisa menjadi sakit, baik fisik dan mental. Dampaknya bisa membahayakan diri sendiri, bahkan orang di sekitar dia. Nah, kalau di zaman sekarang, orang ini susah move on gitu, alias melupakan seseorang yang udah menjadi tren dalam hidupnya. Padahal move on dari seseorang adalah sebuah bentuk hijrah yang sangat positif kalau menurutku gitu. Nah, hijrah yang dimaksud di sini adalah bukan melupakan atau move on dari seseorang tersebut dan kemudian pacaran lagi gitu. Nah, yang dimaksud dengan hijrah nih adalah memutuskan untuk tidak pacaran lagi. Nah, tapi ketika memilih untuk tidak berpacaran lagi gitu, banyak juga yang masih ngeluh, aduh tapi tiap hari aku gak ada yang semangatin dong, aku gak ada yang kasih support dong dalam menjalankan aktivitasku. Nah, di hijrah di sini dengan melupakan atau move on dari mantan pacar, itu sama sekali adalah keputusan tepat sebenarnya gitu. Karena memang gak ada kata pacaran kan dalam Islam. Kalau misalnya entar ngeluh lagi, hati gue sakit, hati aku sakit, atau segala macam, ya itu resiko gitu. Karena ya jalan yang benar, jalan yang udah dikasih buat kamu bisa hidup dengan enak, dengan rasanya tenang, tentram, yaitu tidak melalui proses itu, seperti itu. Kenapa sih di Islam itu melarang pacaran? Ya? Gini teman-teman, Islam ini telah mengajarkan agar umatnya menjauhi hal-hal yang disukai setan dan iblis. Salah satunya itu melalui pacaran. Nah, ada beberapa hadis yang udah menjelaskan dan memperkuat kenapa sih kita itu gak boleh pacaran. Nah, jadi dalam sebuah hadis, riwayat Muslim, mengatakan seperti ini. Tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh mahramnya. Dan seorang wanita tidak boleh berpergian kecuali ditemani oleh mahramnya. Nah, hal tersebut karena ya sering gak sih dengar kalimat kayak gini, jangan berduaan, yang ketiga setan gitu kan. Ya karena perlakuan iblis dan setan itu sangat bisa banget mempengaruhi pola pikir kita gitu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang Allah gak suka, memang udah Allah larang, karena kita dekatin hal-hal untuk menuju ke sana itu sangat mudah. Nah, ya tapi kan aku nggak ngapa-ngapain, aku kan cuman jadi support system dia aja, aku kan yang memberikan full energi positif buat dia, cuma tukar pikiran,
dia temen aku aja kayak gitu. Ya banyak lah alasan-alasan di luar sana yang masih membenarkan bahwa pacaran itu boleh gitu. Padahal karena ketika hadis itu tadi sudah menjelaskan demikian, ternyata zinanya itu bukan cuman melakukan hubungan kayak gitu. Zinanya itu banyak. Salah satunya seperti ini. Kalau zina mata itu tuh dia melihat dengan syahwat, ya. Gak orang pacaran juga kadang-kadang orang lewat aja gitu, kita lewat aja gitu misalnya kan. Banyak yang melihatnya demikian gitu. Allahu a'lam. Terus kalau zina lidah adalah mengucapkan atau berbicara dengan syahwat, sayang, cinta, babe, dan sebagainya. Ya, seperti itulah ya, biasalah orang pacaran ya. Terus kalau zina hati adalah mengharap dan menginginkan, penuh nafsu dan syahwat. Ya, seperti ketika putus misalnya, terus ada yang merasa kecewa apa segala macam, ya itu karena banyak pengharapan ya kepada manusia tadi. Padahal juga udah dibilang kalau kita tuh nggak boleh terlalu berharap sama manusia karena akan menimbulkan kecewa. Ya ini salah satunya kayak gitu. Maka farji atau kemaluan yang membenarkan atau mendustakannya itu ada di hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu ada beberapa jenis zina ketika kita melakukan pacaran kayak gitu. Tapi aku nggak pegangan tangan, tapi kan aku cuma lewat chat, tapi kan masih banyak banget tapi kan yang akhirnya pun ujung-ujungnya bertanya gimana sih caranya biar cepat move on, gitu. Kalau kita bahas dari sini tuh udah jelas kayak gitu, bahwa pacaran tuh hanya akan mendatangkan kesakitan hati dan dosa aja. Karena setelah putus cinta, seseorang itu biasanya sulit buat melupakan atau move on dari mantan pacar. Nah, dari awal udah Tasya press banget nih ngebahas tentang larangan pacaran kayak gitu. Daripada kita bingung-bingung dan sakit hati buat lebih mendengarnya, apalagi yang teman-teman yang masih pacaran gitu ya. Kita tuh cuman mupuk dosa gitu loh. Gak apa-apa deh pedas ya, gak apa-apa kali ini teman-teman gak suka sama podcast kali ini ya gitu. Gak apa-apa. Tasya cuma mau ngasih pandangan yang realitanya seperti itu gitu. Jadi bagi kita sebagai umat muslim ya, umat Islam, cobalah untuk menggunakan cara yang cepat melupakan atau move on dari mantan menurut Islam. Kali ini Tasya bukan mau ngejudge kalian yang masih pacaran dan atau masih bingung gimana caranya move on dan berniat untuk pacaran lagi. Tasya nggak ngejudge kalian, tapi di sini Tasya ingin membantu kalian gimana caranya biar cepat bisa move on dari suatu keadaan atau suatu kondisi. Ya, kasusnya kali ini adalah yang putus cinta. Oke, kita simak ya. Oke, di sini Tasya ada beberapa tips cara gimana caranya melupakan atau move on dari mantan pacar menurut Islam. Ya mungkin di antara teman-teman semuanya banyak yang melakukan berbagai cara cepat untuk melupakan sesuatu dari mantan, tapi selalu gagal. Ya, itu mungkin ya karena kamu, aku, what? Gak, mungkin karena kamu salah langkah dalam proses cara melupakan atau move on dari mantan tersebut. Nah, memang udah banyak yang berniat untuk melupakan mantan pacar, tapi selalu aja teringat dia yang dulu pernah singgah. Masih aja suka nginget kenangan manis dan indah yang pernah dilakukan bersama. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat proses cara melupakan atau move on dari mantan selalu gagal dan gagal. Nah, kalau kayak gitu, kita langsung bahas aja ya. Apa sih cara manjur gitu buat ya melupakanlah hal-hal yang dulu-dulu gitu. Oke, sip. Di poin pertama, itu ada menyadari diri sendiri. Jadi, gimana sih maksudnya menyadari diri sendiri? Bahwa berpacaran itu adalah tindakan yang salah. Maksudnya dari segi agama Islam, pacaran itu tidak dibenarkan. Dengan menyadari hal ini, kita akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Teman-teman gak mau kan masuk ke dalam lubang yang sama? Yaitu menaruh cinta sebelum waktunya, ya kan? Baik pada sang mantan atau pada orang lain.
Mungkin kita juga harus sadar bahwa rasa sakit dan kecewa akibat putus dari pacar ini mungkin teguran dari Allah. Oke, next, yang poin kedua adalah sholat taubat. Cara melupakan mantan pacar selanjutnya adalah mengerjakan sholat taubat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah dilakukan selama ini. Lakukan taubat dengan sungguh-sungguh. Jangan ragu dan pesimis bahwa pertaubatan kamu tidak akan diterima Allah. Ingat selalu ayat-ayat Al-Quran ini jika kamu merasa ragu dan pesimis dengan pertaubatan kamu dengan mengerjakan sholat taubat. Jadi ada di Quran Surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Terus ada di Quran Surah Az-Zumar ayat 54 yang artinya, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Allah udah baik banget ketika kita udah melakukan hal yang Allah gak suka, tapi ketika kita taubat kayak gitu, Allah bakalan terima kok gitu. Dan kita benar sungguh-sungguh buat melakukan semuanya ini karena Allah. Sip. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Di poin ketiga itu ada membaca doa seperti Ummu Salamah. Nah, cara cepat untuk move on selanjutnya adalah tak membutuhkan waktu lama ya. Apalagi menghabiskan uang untuk traveling atau jalan-jalan ke sana ke sini. Cukup mantapkan hati dan keyakinan bahwa dengan hijrah meninggalkan pacaran, kita akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, kita cukup berdoa ke Allah seperti yang dipanjatkan Ummu Salamah dan Hindun binti Abi Umayyah ketika ditimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma jurni fi musibati wa ahlifli khairam minha, yang artinya, ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik daripada musibah ini. Dengan memanjatkan doa tersebut setiap selesai sholat, insya Allah kita semua akan cepat melupakan atau move on dari mantan. Poin keempat yaitu harus yakin putus cinta adalah jalan terbaik. Nah, dengan putus dari pacar nih teman-teman ya, berarti Allah nih telah menyelamatkan diri kita dari kemaksiatan dalam berzina. Maka bersyukurlah sebanyak-banyaknya atas jalan yang diberikan oleh Allah. Tidak ada jalan yang paling baik selain jalan yang dipilih Allah untuk diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran Surah Al-Baqarah ayat 216, artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi ketika kita merasakan putus cinta itu adalah hal yang tidak enak dan menyakitkan perasaan kita, ya disitulah ternyata Allah membantu kita dan menolong kita, bahkan melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkin nggak enak buat kita, tapi itu yang terbaik buat Allah untuk kita. Jadi semangat. Apapun yang terjadi pada kamu, ya percayalah itu adalah bantuan dari Allah. Oke, next. Poin kelima itu ada menyibukkan diri. Nah, salah satu cara tercepat ya untuk melupakan sesuatu atau move on menurut Islam itu adalah dengan menyibukkan diri. Oke, salah satu cara cepat ya untuk melakukan yang namanya move on menurut Islam adalah dengan menyibukkan diri sendiri dengan melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Nah, tindakan ini akan membuat fokus pikiran kita kepada sang mantan lambat laun akan teralihkan. Nah, selain itu, tindakan ini juga untuk mengurangi waktu-waktu kita berhayal tentang dia dan kenangan indah bersamanya gitu loh. Nah, sebagai muslim, kegiatan yang bermanfaat itu banyak banget teman-teman. Mulai dari ikut pengajian rutin, terlibat aktivitas kemanusiaan, fokus pada sekolah, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita ingat-ingat kata-kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah,
Siapapun yang tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, pasti ia akan menyibukkan diri dengan hal yang sia-sia. Jadi, mulai sekarang berhenti menyakiti hati kita sendiri dengan segeralah move on dari mantan pacar. Setuju ya teman-teman ya? Aku bantu teman-teman buat ya apapun itulah biar bisa fokusnya teralihkan. Salah satunya dengan mendengar podcast ini. Oke, poin ke-6 itu adalah berhenti stalking mantan. Please guys, yuk mulai dari sekarang detik ini stop buat stalking mantan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cepat move on ya jangan stalking gitu loh. Jadi mungkin ini salah satu penyebab utamanya teman-teman sering gagal move on dari mantan pacar. Terlalu sering mengintip aktivitas sang mantan di media sosial akan membuat kita sulit melupakannya. Iya apa iya? Bener kan? Nah, hampir tiap hari cek Instagram, Facebook, Twitter, ya dan lain-lain lah gitu. Selalu ingin tahu komentar dan foto mantan. Nah, sudah begitu, pura-pura tidak sengaja tekan tombol likes akun media sosial sang mantan. Parahnya, kita itu pura-pura blok mantan, tapi bikin akun baru untuk mengintip sang mantan, kayak gitu. Parah banget kan. Nah, jadi buat teman-teman ya udah sih stop. Mulai sekarang stop buat nggak usah stalking mantan sama sekali. Kayak gitu. Oke, di poin ke-7 yaitu melumpuhkan ingatan tentang mantan. Seringkali kita gagal move on karena tergoda untuk menghubungi sang mantan dengan alasan ingin tetap menjalin silaturahim. Ini salah satu dari sekian modus orang-orang untuk balik dengan sang mantan. Jadi, lumpuhkan ingatan tentang mantan dengan benar-benar melupakan dalam segala hal. Sebenarnya niat kamu bukan untuk menjalin silaturahim, tapi merasa kangen ingin ketemu lebih jauh lagi dengan sang mantan. Nah, jadi segera hapus dan lupakan nomor HP atau apapun tentang sang mantan dari ingatan. Karena seringkali nomor HP mantan dihapus di ponsel tapi masih diingat di kepala. Oke, kita lanjut ke poin ke-8. Keep enjoying teman-teman. Jadi ya let it, walaupun memang susah ya, tapi ya sedikit-sedikit ya haruslah dilakukan. Di poin ke-8 ini ada menjauhi teman yang doyan pacaran. Nah, menjauhi teman yang doyan pacaran bisa menjadi salah satu cara cepat untuk melupakan atau move on dari mantan menurut Islam. Ingat ya bahwa perilaku orang itu bisa menular loh teman-teman. Dan ini bahaya karena kita bisa terbawa arus hingga ingin pacaran lagi. Nah, carilah teman yang baik dalam agama sehingga kita juga akan ikut menjadi baik. Jadi, meski kita tahu mereka sedang bermaksiat, tapi kadang kesendirian akan membuat kita sedih dan membutuhkan seseorang yang akan memberi perhatian. Jadi ya, lagi-lagi teman itu berpengaruh ya. Oke, di poin 9 itu adalah memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah untuk melupakan atau move on dari mantan pacar semakin dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sudah terlalu lama melakukan dosa pacaran dan inilah saatnya untuk memperbanyak ibadah. Perbaikilah ibadah, baik itu ibadah wajib maupun sunnah. Dengan memperbanyak ibadah, kita bisa fokus pada kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, mungkin dari doa-doa dalam berbagai ibadah itu, Allah akan mengganti sang mantan dengan istri atau suami yang lebih solihah atau soleh. Kayak gitu teman-teman. Sip, di poin ke-10 itu ada part penting banget nih. Jangan hanya ingat manisnya, kayak gitu. Segala kenangan manis bersama mantan mungkin selalu diingat di kepala kita. Terkadang sampai senyum-senyum sendiri jika mengingatnya. Padahal cara cepat untuk melupakan atau move on dari mantan itu adalah melupakan kenangan manis dan kebaikan mantan pacar. Ingat-ingatlah segala kejelekan dan sikap buruknya. Satu lagi, jodoh kamu nantinya tentu tidak suka atau rela jika kamu masih menyimpan cinta untuk sang mantan. Jadi sebenarnya kita harus menjaga hati seseorang yang memang udah ditakdirkan buat kita. Dan jangan mau dia pacaran gitu karena ya belum tentu itu jodoh kita juga gitu kan. Dan bahkan lebih sakitnya kita jagain jodoh orang. Gimana tuh? Oke, masuk ke poin ke-11. Itu adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Berzikir adalah salah satu cara menghilangkan perasaan galau dalam Islam. Salah satu keutamaan berzikir adalah kita jadi lebih mudah untuk bersyukur atas apa yang terjadi. Dengan berzikir, kita akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar.
di Quran surah Al-Ahzab ayat 35 yang artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, dan laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memiliki kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, bila setelah menikah kita masih juga gagal move on dari mantan, maka perbanyak istighfar. Selalu mengingat sang mantan setelah menikah adalah pertanda ada bisikan setan pada diri kita. Oke, next di poin 12 itu ada habiskan waktu kita dengan keluarga. Meluangkan waktu bersama keluarga agar cepat move on dari mantan pacar, itu adalah cara cepat move on yang mudah dilakukan dan dengan menghabiskan waktu dengan keluarga, karena keluarga itu adalah orang-orang yang akan senantiasa ada untuk kita. Jadi jangan khawatir, mereka tidak akan menambah beban kesedihan kita. Keluarga justru akan mendukung dan memberi hiburan untuk kesedihan kita akibat gagal move on dari mantan. Oke, di poin ke-13 ada ta'aruf dan menikah. Ta'aruf dan kemudian menikah, cara cepat melupakan atau move on dari mantan. Nah, jika semua cara tadi tidak berhasil, maka langkah terakhir adalah melakukan ta'aruf dan menikah. Sebagai sarana yang objektif dalam melakukan pengenalan dan pendekatan, ta'aruf berbeda dengan pacaran. Ta'aruf secara syar'i diperintahkan oleh Nabi Muhammad bagi pasangan yang ingin menikah. Tidak ada obat paling mujarab dari orang-orang yang sedang dilanda virus cinta selain dengan pernikahan. Nah, segera minta bantuan ustadz atau keluarga yang kamu percaya untuk dicarikan calon ta'aruf. Niatkan bahwa kita menikah karena ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cinta dari pasangan halal ini akan membuat kita cepat lupa atau move on dari mantan. Jadi gitu teman-teman. Ya, cara tercepat dan terefektif selama ini yang udah dilakukan sama teman-temanku juga beberapa, ya seperti itu gitu. Yang intinya adalah kita harus menanamkan pada diri kita sendiri bahwa move on itu adalah cara terbaik kita untuk kita menyayangi diri sendiri. Kita lebih peduli pada diri sendiri dan kita ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena apa? Sesuatu yang dilakukan dengan cara yang benar itu akan menghasilkan atau membuat kita merasa tenang dan nyaman. Tapi sebaliknya, jika kita melakukan hal yang dari awal itu tidak benar, maka ketentraman itu akan sulit buat kita dapetin. Jadi buat teman-teman yang belum move on, aku doain semoga Allah cepat angkat perasaan sedih, kecewa, terus nggak bisa tenang, untuk segera Allah gantikan dengan kebahagiaan. Semoga tips-tips tadi yang udah Tasya kasih bisa membantu sedikit teman-teman. Karena ketika tips ini dibagikan dan teman-teman langsung praktekkan, insya Allah semuanya akan bisa teratasi. Semoga teman-teman cepat bisa move on ya. Mungkin cuman itu aja yang bisa saya sampaikan di podcast kali ini. Bantu share jika podcast ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.